Terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih kepada Ibu Gembala, Bu Esther, ya juga Koan yang sudah mengundang saya. Saya selamanya pelayanan baru kali ini loh ada gininya. Keren ya, enak loh kasih gini ya. Luar biasa. Istimewa itu ya. Kalau nasi goreng telurnya 5 ini ya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tadi lagu, sebelum lagu praise itu apa? Kau Allah yang besar, apa tulisannya? Ajaib dan mulia, terus? Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Kalau ngomong Tuhan Yesus membuat kita terpesona itu sih menurut saya loh ya, biasa. Betul? Kalau kita bilang bahwa Tuhan yang kita sembah itu Allah yang penuh mujizat, itu biasa. Lihat, itu memang spesialisnya Tuhan gitu loh, buat mujizat. Lah, kalau kita nyanyikan tadi, Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Pertanyaannya, kalau Yesus lihat kita, membuat Tuhan terpesona atau tersepona? Ya. Pujian terakhir tadi, apa kata-katanya saya tidak hafal. Baru dengar sekarang soalnya. Ya, apa yang kalimat pertama? Penolong yang setia, aku percaya ya Tuhan memenuhi semua kebutuhanku. Iya, amin. Dan rasanya loh ya, kalau kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini, merasakan itu. Betul? Nanti kurang berapa hari lagi kita ulang tahun corona, bukan? Itulah. Loh enggak apa-apa, kalau orang ulang tahun tuh sebenarnya enggak bahagia loh. Susah kan? Karena apa? Jatahnya kurang, ya toh? Dikurangi satu lagi. Tapi enggak tahu kenapa kalau orang ulang tahun tuh selalu bahagia gitu, enggak ngerti gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ngomong-ngomong soal kehidupan kita punya yang namanya idola. Betul ya? Yang hobinya masak, mungkin punya idola. Oh, Master Chef si A. Oh, aku suka Master Chef si B gitu ya. Terus kalau mungkin yang hobinya golf gitu ya, punya apa itu? Idola masing-masing ya. Nah, yang hobinya ngebut ya. Mungkin ini mungkin apa Michael Schumacher gitu ya. Atau apapun ya. Kita masing-masing pasti punya yang namanya idola. Di bidang kita masing-masing tentunya. Pengusaha juga begitu, waduh aku pingin loh jadi pengusaha seperti si A, si B, si C ya. Dengan segala trik-triknya, dengan segala sesuatu yang wow gitu ya, ide-ide yang cemerlang. Saya dulu waktu sekolah, gitu ya, saya mengidolakan banget namanya Tanri Abeng. Itu pertama kalinya manajer 1 miliar. Padahal belum bisa membayangkan 1 miliar itu seberapa itu kan. Tapi rasanya wih. Nah, malam hari ini kita mau belajar, ya, My Idol. Ya. Kita bukan lagi ada di ajang pemilihan idol bukan ya. Nah ini kelihatan nggak ya? Aduh, aku jadi buram di sini ya. Ya sudahlah, ya. Itu gambar-gambar idola zaman now, generasi X, ya, Y, sama Z gitu ya. Ada boy band, ya kan? Ada girl band, ya macam-macam lah. Ya, tidak apa-apa lah ya, biarpun buram-buram tak ceritani aja gitu ya. Sama gitu ya, kalau saya ingat ini ada girl band, boy band gitu, saya juga punya idola Bapak, yaitu Blue Band. Itu zaman saya kecil SD itu, kalau berangkat sekolah, mami saya itu selalu ngasih roti tawar, Blue Band sama Mesias gitu. Terus ditaruh tepak, dibawakan sekolah gitu. Nah, pertanyaannya siapa sih idolanya kita? Karena saya terlalu percaya ketika kita mengidolakan seseorang, kita akan jadi seperti orang itu. Betul ya? Oh sekarang itu yang
Aduh, ya ampuni Tuhan dah ya. Saya pernah mendapati, saya pelayanan, saya ke toilet, ya, tiba-tiba ada salah satu jemaat itu yang diem aja, tak pikir sembahyang, enggak. Ternyata nonton drama Korea Bapak Ibu. Dan nontonnya di gereja, waduh luar biasa itu. Kok cek sempat-sempatnya gitu loh ya. Mungkin di rumah lagi lagi seru-serunya, terus wah ini kalau diputus eman gitu ya. Terus tak lanjutkan sampai di gereja saja gitu. Nah, ketika kita mengidolakan seseorang pasti ada yang namanya itu, bajunya ini keren, tak pakai sama seperti dia. Make up-nya pakai apa? Wah, sekarang ada tuh make up Korea. Kepingin jadi orang-orang Korea semua. Ya kan? Ya, gambarnya kenapa jadi buram semua ya? Hah? Oh, iya. Oke, ya sudah ya. Ini saya ngasih gambarnya Tuhan Yesus ya. Di situ ada apa? Kalau kelihatan samar-samar, ada gambar 5 roti 2 ikan. Semua pasti kepingin tuh, yang namanya mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu, setahun ini terutama, saya dibawa Tuhan. Bukan hanya kepingin menikmati mujizat multiplikasi ini. Tapi saya diajarkan oleh Tuhan gimana caranya kita membawa hidup kita ini mengidolakan Tuhan Yesus. Sebab saya percaya ketika kita mendapatkan sumber berkatnya, maka berkatnya itu akan dengan sendirinya tanpa perlu kita minta. Kita semua percaya kan, Bapak kita itu Bapak yang baik. Ya, kita aja jadi bapak yang masih berdosa ini kalau ngelihat anaknya berangkat sekolah dengan sepatu mungkin mulai mangap-mangap lapar gitu. Ya, lepas semua lemnya. Waduh, maaf di sini ada pedagang sepatu soalnya ya. Enggak mau bermaksud menyinggung gitu ya. Masa terus bapaknya tuh nunggu anaknya, "Pak, minta sepatu." Enggak. Pasti yang namanya bapak itu apa? Sebelum dia minta, tak beli. Disediakan semuanya. Amin. Iya, Tuhan itu terlalu baik. Kalau kita punya keyakinan ini, maka kita tidak perlu lagi pusing minta-minta sama Bapak. Saya betul-betul setahun ini betul-betul sudah tidak bisa minta lagi sama Bapak. Ya. Pertama-pertama pandemi, wong saya ini kerjaannya ngelesin piano, ya. Sorry ya. Ini iya, saya terasa seperti ingat-ingat di Belanda ini, lihat ada bunga tulip terus kok dingin sekali di sini. Ini air swing. Enggak, jangan. Nah, udah. Oke. Selama setahun ini saya sudah merasakan gimana rasanya deg-degan. Manusia ini kalau deg-degan itu waktu apa sih? Wah, terima kasih. Ada pintu rahasia rupanya. Ya. Saya merasakan gimana deg-degan. Manusia paling deg-degan itu waktu pertama apa? Kalau jatuh cinta, ya kan? Waduh, dekat sama pasangan itu rasanya deg-deg, ya kan? Yang kedua apa? Jatuh tempo. Loh iya, betul nggak? Kalau jatuh tempo tuh deg-degan juga loh. Ya kan? Gimana saya baru bangun 2 lantai untuk sekolah musik gitu kan. Baru selesai setahun. Tiba-tiba corona datang. Gitu. Nah masalahnya kan murid-murid langsung apa? Berhenti semua, enggak ada yang mau datang. Wong kita kan langsung ketemu. Nah tapi banknya mana mau tahu. Ya kan?
pecicilan jalan terus, nggak bisa. Terus ikut ada toleransi karena corona, enggak ada. Ya, bahkan 2 jalan keluar yang disediakan oleh BCA, semuanya saya bilang ini bukan jalan keluar. Ya, karena salah satunya, misalnya begini, saya boleh selama 1 tahun itu, misalnya anggaplah cicilan misalnya 15 juta setahun itu ya. Saya cuma bulan ini boleh 5 juta, boleh dibayar, diterima sama dia. Saya dikasih kesempatan setahun. Bulan depan 1 juta boleh 1 juta. Enak yo. Terus tak tanya, terus? Ya. Jadi kalau 15 juta, Bapak cuma bayar 5 juta, berarti kan kurang 10 Pak. Nah, bulan ini dicatat kurang 10. Terus bulan depan 15 juta, Bapak bayar 1 juta, kurang 14. Dikumpulkan Pak 10 ditambah 14. Lah nanti Bapak bulan ke-13, suruh bayar lunas. Kalau enggak lunas, langsung dilaporkan BI. Tak kira itu namanya memelihara bom waktu. Iya kan? Dan saya percaya loh, kalau itu saya ambil waktu itu. Lah bayangkan 4 bulan saya tanpa penghasilan, 0 Bapak Ibu. Bukan 1.000 rupiah loh, 0. Itu betul-betul yang namanya deg-degan tuh ngalang-ngalai deg-degan jatuh cinta itu. Gitu. Merasakan itu rasanya itu waduh, luar biasa. Dan saya yakin loh, kalau itu saya ambil ya, hari ini Pak, mungkin saya tidak akan ngambil pelayanan. Karena Maret saya sudah melunasi yang selama 12 bulan kemarin. Tapi saya bilang sama istri saya, enggak lah. Ya. Semua selalu diawali dengan doa, saya bangun pun dengan berdoa, semua dengan berdoa. Tidak, istilahnya tidak dengan ambisi sendiri. Dan apa? Sampai hari ini, tidak bisa untuk bayar cicilan. Ya. Dan di situ saya dibawa Tuhan. Saya terima banyak sekali pengembangan diri saya di saat-saat corona seperti ini. Ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, siapa dan seperti apa sih idolanya kita ini? Nah, ayo kita baca ya. Ya, ini tidak bisa dibaca ya, rupanya. Dibuka aja Alkitabnya yuk. Saya tidak lepas dari Matius 14 ya. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Kita fokus di situ aja. Ya. Matius 14 ayat 13a dulu. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Nah, kita berhenti di 13a dulu. Berita apa yang didengar? Kita juga sedikit banyak belajar lah kita Bapak Ibu. Ketika kita baca satu perikop, gitu ya, di awal, di ayat yang pertama, setelah Yesus mendengar berita itu, kita harus lihat sebelumnya, ya atasnya. Nah, beritanya tentang apa? Kita baca di ayat pertama, ayat 12. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Herodes. Ya. Nah, berarti kita tahu waktu itu Tuhan Yesus tuh lagi happy atau lagi sedih? Sedih. Ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Ya. Dan kita tahu kalau kita belajar waktu-waktu itu murid-murid Tuhan tuh lagi balik dari misi. Ya. Habis mereka diurapi, mereka ke desa-desa, ke kota-kota lain, terus balik. Nah, waktu balik itu Tuhan ngomong, ayo, kalau bahasa sekarang mungkin, ayo retreat. Ya, kita doa. Di seberang. Ya, rupanya kalau kita baca di sini, penduduk itu tahu, wah mau ke sana, mereka nyusul lewat jalan darat, itu ceritanya kan begitu. Nah, fakta latar belakang yang ada di cerita ini, yang pertama, Yesus dalam keadaan berduka, hendak mengasingkan diri di tempat yang sunyi. Ya. Yang kedua, Yesus dalam keadaan terancam. Ya, kalau kita baca bahwa setelah Herodes itu membunuh Yohanes Pembaptis, dia juga cari siapa mana sih Yesus. Sehingga dia harus beralih, ya nanti kita belajar ada petanya, beralih ke daerah yang bukan di kekuasaannya Herodes, tapi kekuasaannya Filipus. Nah, yang ketiga itu kembalinya 12 rasul dari penginjilan. Jadi suasananya bisa dibayangkan ya. Sebelum Tuhan melakukan mujizat multiplikasi ini, kondisi ini yang
Ada. Nah di sini kita baca, itu ada peta. Ya. Sebelah kiri itu yang tadi merah itu ada Kapernaum, dia menyeberang ke Betsaida yang kanan. Yang kiri ini kekuasaannya Herodes, yang kanan ini kekuasaannya Filipus. Jadi dia menghindari sementara juga, plus tempat yang di Betsaida itu, sisi yang kanan itu tempat dikatakan di sana tempat sunyi. Ya, tempat yang paling disukai Tuhan untuk berdoa. Nah, ini ada sedikit fotonya Danau Galilea zaman sekarang ya. Nah, sifat apa yang diteladankan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu? Dari 13a tadi, ketika Tuhan bersedih, ketika Tuhan punya problem lah istilahnya, lagi galau, lagi bete mungkin ya. Yang pertama apa? Suka berdoa. Katakan sama-sama. Suka berdoa. Saya tidak tahu hari-hari ini apa yang kita alami, tapi apapun yang kita alami hari ini, Tuhan sudah memberikan contoh dalam hidupnya. Sukalah berdoa. Ya. Bahkan karena waktu saya ini begitu banyak Bapak Ibu, saya punya kebiasaan baru. Saya kalau baca Alkitab itu saya ucapkan. Saya naik ke kantor saya, kebetulan memang saya kepingin punya ruang doa sendiri gitu ya, untuk menyendiri. Gitu. Saya buat ruang yang nyaman gitu ya. Saya sambil dengarkan musik yang lembut gitu ya. Saya puisikan yang namanya firman. Dan itu menjadi kebiasaan saya. Mungkin kecepatannya tidak bisa seperti orang-orang yang satu hari bisa 5 pasal, 10 pasal, enggak. Saya mungkin 4 pasal gitu ya. Plus tiap harinya sesuai tanggal saya baca Amsal. Itu saya lakukan Bapak Ibu. Dan puji Tuhan ketika di tempat saya berjemaah di Victory, ada salah satu hamba Tuhan yang habis memberitakan firman, mendoakan saya Bapak Ibu. Dia cuma bilang gini, Tuhan senang dengan apa yang kamu lakukan. Yang mana saya pikirin itu. Kamu memperkatakan firmanku setiap hari. Dan itu adalah benih yang akan bertumbuh dan kamu akan menikmati buahnya. Wow, saya semakin dikuatkan, loh saya tidak ngomong sama siapa, bahkan istri saya pun tidak tahu. Ya, saya di atas tuh ya sendirian gitu ya, sambil mengucapkan firman, meresapi setiap kata, bukan saja kalimat. Dan itu betul-betul ya apa yang ngomongnya, kalau tidak pengangguran tidak bisa begitu gitu ya. Itu. Bedanya kalau kita nganggur ada yang bengong, tapi ada juga yang mengembangkan dirinya dengan berbagai macam yang ada. Saya semakin baca, beli buku-buku ya, baca buku. Ya kesempatan, kapan lagi? Kalau sudah sibuk, nggak bisa, ya kan? Pagi sampai malam terus ada kegiatan. Mumpung nganggur, kembangkan diri. Nah, berikutnya yang 13b. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saya kalau membayangkan jadi Tuhan Yesus waktu itu, bisa enggak misalnya? Bapak Ibu, sorry ya, saya lagi berduka sekarang. Jadi tolong jangan diganggu saya tak menyendiri dulu. Wah, orang-orang pasti ngerti lah. Betul ya? Apalagi diceritakan, sahabatku baru saja dipenggal kepalanya oleh Herodes. Bukankah itu yang juga sering kita lakukan? Waktu kita lagi kekurangan, waktu kita tidak punya duit, tiba-tiba ada orang datang ke rumah. Kira-kira usianya ya SMA begitu ya. Dulu pernah saya sekolahkan dia, tapi udah lama. Dia tidak punya biaya, akhirnya saya sekolahkan.
Setelah sekian tahun, mungkin 2-3 tahun yang lalu sudah tidak pernah lagi kontak, dia datang lagi Bapak. Pak Yosepnya ada ya? Kenapa? Saya tidak punya beras. Ya apa? Kalau Bapak Ibu diperhadapkan seperti itu bagaimana? Kalau kita lagi berlebihan, gampang dong. Beras satu karung cuma berapa ya? Kalau yang 10 kilo, kalau yang sekilonya 12.000 cuma 120.000. Kecil. Tapi gimana ketika kita juga tidak ada income sama sekali, lalu ada orang seperti itu? Reaksinya gimana? Paling gampang kan, iyalah, maaf ya, ini loh kondisi kayak gini, kerjaan juga belum ada. Nanti lain kali ya, mati Bapak Ibu. Wong anak itu tidak makan. Iya. Saya langsung bilang sama pembantu saya, kita punya beras berapa? Kasihkan dia, bawakan dia. Saya tidak mikir. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Tidak lama, gitu. Tiba-tiba ada teman saya, loh, kita kenal sudah puluhan tahun, tidak pernah yang namanya dia itu datang ke sana ngirim sopirnya suruh ngasih saya beras. Ya kan? Dan sorry loh ya, kalau nyombong dikit ya, kalau tampang saya gini tidak ada loh orang yang berbelas kasihan terus ngasih saya beras itu tidak ada. Ya tak? Tapi itu terjadi Bapak Ibu. Dan dikasih 4 karung isi 25 kiloan. Hah? Makanya saya tambah subur begini kan. Kadang-kadang ujian-ujian seperti itu ada dalam hidup kita Bapak Ibu. Di saat kita bisa menolak, Tuhan melihat. Ya sama seperti ini. Tuhan tuh lagi sedih. Tapi waktu dia lihat orang banyak, dia bilang apa? Hatinya berbelas kasihan. Tidak ada lagi egois Bapak Ibu. Ya, tidak ada lagi mencintai diri sendiri. Yang pertama, suka berdoa, itu teladan pertama. Teladan kedua, penuh belas kasihan. Ini yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Seringkali manusia hanya menginginkan yang namanya mujizat multiplikasi, semua menginginkan 5 roti, 2 ikan, sisa 12 keranjang. Semua menginginkan mujizat janda sarfat. Tapi kita lupa menghidupi karakter Kristus dalam hidup kita. Padahal kalau hati Tuhan disenangkan, ya, maka semua yang kita butuhkan itu tidak usah diminta, dalam percaya saya. Aduh sudah, kesaksiannya terlalu banyak. Ya, waktu saya cuma 3 jam kan ini. Enggak cukup. Kita lanjut ya. Ayat ke-15. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Nah ini reaksi biasa, reaksi normal, betul ya? Orang sak gini kayak ini, siapa mau ngasih? Ya kan? Gak cukup kan gitu. Loh murid-muridnya ini tak pikir-pikir ya. Dia itu sudah kumpul sama Tuhan Yesus, sudah ngelihat yang namanya mujizat yang terjadi, ya kan? Privat sama Tuhan. Loh, kok ya masih punya model begini? Ya enggak tahu tuh, nanti kalau di surga kita tanya ya, kenapa kok enggak bertumbuh kamu, gitu kan? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Teladan yang pertama, suka berdoa. Yang kedua apa tadi? Penuh belas kasihan. Yang ketiga, penuh pengertian. Roh pengertian ini
Tidak mudah Bapak. Ya. Kemarin saya baru nangani, saya kebetulan kan konsultan keluarga, ya, saya nangani salah satu jemaat, anaknya 3. Saya lihat bahagianya itu banget. Jadi bahagia pakai banget. Kenapa? Waktu istrinya ulang tahun Bapak Ibu, sama suaminya dihadiahi Civic terbaru. Wah, Honda Civic itu bukan murah ya, itu mahal. Nanti kalau nggak hadiahi apa? Gitu kan? Harganya itu ratusan juta. Padahal istrinya bilang, saya enggak penting besarnya, yang penting nilainya. Jadi kasih berlian gitu kan. Kan berlian menandakan cinta Anda abadi. Jadi kalau berliannya hilang, cintanya hilang. Gitu. Ternyata apa? November tahun lalu, mereka memutuskan untuk cerai. Waduh, anaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng, kayanya minta ampun. Bisa ya seperti itu? Itu karena apa? Tidak ada roh pengertian. Saya sampai kadang-kadang kalau ya sambil membimbing mereka, juga bergurau sama mereka. Kan rumahnya lagi direnovasi itu. Saya bilang, kamu mau renovasi rumah, jangan lupa ya bangun ring tinju, saya bilang. Karena orang dua itu kalau sudah bertengkar, Bapak Ibu, waduh, itu butuh sansak. Wah, teman-teman, tidak tahu dulu masa kecilnya kurang bahagia atau gimana gitu ya. Jadi sekarang dewasanya istrinya yang dibuat sansak sama dia. Banyak sekali dalam sisi kehidupan kita yang dituntut untuk kita bisa mengerti orang lain. Baik dalam hubungan suami istri. Coba suami istri kalau ada roh pengertian. Loh, aku ngomong gitu dulu, kamu kok tersinggung? Akhirnya bertengkar. Padahal kalau ada roh pengertian, oh ini mungkin lagi ya, lagi malas maksudnya. Oh mungkin tadi di tempat kerjaan banyak masalah. Oh mungkin tadi tagihannya macet semua belum sempat kebayar. Oh mungkin, nah kalau kita punya roh pengertian itu, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih ringan hidupnya. Tidak mudah merespon negatif, betul? Saya misalnya, saya ini paling susah kalau mengerti orang di jalan, di embong. Kalau sudah ada yang motong saya, jangan khawatir, itu akan saya cincang, bukan saya potong lagi. Tapi lama-lama gini, kok lama-lama capek sendiri ya kayak gini. Akhirnya mulai ada roh pengertian. Wah ada orang kesusu motong, enggak karo ngawur pol gitu kan. Saya cuma mikir, oh mungkin istrinya mau melahirkan. Jadi dia lagi kesusu kan gitu ya. Dalam pelayanan pun sama, ya. Saya senang nih lihat ada teman-teman, saya sudah lama nih tidak main musik ya. Gesekan itu akan selalu ada. Ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan. Ada yang ngomong, iya Pak, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan besi untuk membunuh sebelahnya gitu kan. Itu hati-hati yang model gitu ya. Roh pengertian itu harus kita miliki Bapak Ibu. Termasuk praharanya menantu dan mertua. Wis terlalu banyak contoh. Tapi roh pengertian itu harus kita miliki. Kalau kita belajar memahami orang lain, paling enggak gini loh. Kalau kita dimengerti orang lain, seneng enggak? Seneng. Perbuatlah itu untuk orang lain. Ya. Sehingga hidup itu apa? Happy, ya. Loh, saya sama istri kadang-kadang ya sempat selisih paham apa, tapi ya riak-riak kecil saja lah, enggak ada sesuatu yang serius. Puji Tuhan, kalau ini nanti bulan 9 ini saya pas 25 tahun. Saya di rumah karena tinggal berdua, karena anak saya ada di Belanda. Tinggal berdua ya orang pacaran terus ya.
kafe, ya, ngobrol, ngabisin waktu ya di Excelso boleh di mana, ngobrol. Tapi orang lain yang saya ceritakan itu baru usia 7 tahun pernikahan, sudah cerai. Milikilah roh pengertian, ya. Lanjut ayat 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikan kepada orang banyak, 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, sifat dan karakter Tuhan Yesus. Yang pertama, suka berdoa. Yang kedua apa tadi? Penuh belas kasihan. Yang ketiga, penuh pengertian. Yang terakhir, kira-kira apa? Pribadi apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita? Ya, mengasihi dengan apa? Memberikan apa? Solusi. Pemberi solusi. Jadi, dia ini problem solver. Betul ya? Bukan problem, nah udah pinter. Ya. Kalau kita di mana? Kita jadi pembawa solusi, atau kita yang membuat orang harus memberikan solusi? Mau enggak mau, kita harus belajar. Ya. Kadang-kadang saya lihat orang Kristen itu punya standar ganda, Bapak Ibu. Contoh. Ada laguku, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Betul? Tapi waktu kita diproses sama Tuhan, apa reaksinya? Kalau kita lagi nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Malaikatnya ngelihat, ini siap diproses ini, ya. Ini bagus gitu. Nanti dia akan naik kelas. Tapi begitu diproses, protes ternyata. Ya kan? Aku sudah melayani Tuhan, kenapa ini terjadi? Aku sudah setia memberi untuk pekerjaan Tuhan, kenapa usahaku sekarang terdampak corona misalnya? Aku setia beribadah, tapi kenapa kok aku justru kena PHK? Bapak Ibu, apapun yang kita alami hari-hari ini, itu sekolah kehidupan yang harus kita lalui. Karena Tuhan tuh tahu, kita ini hidupnya singkat, hidup sementara, betul? Jangan sampai karakter kita belum sesuai dengan karakter Kristus. Terus misalnya nih, nanti di surga ketemu sama Petrus, kamu kok belum lulus, saya balik. Wah repot, ya kan? Kalau dari tambah adi balik ke rumah enggak apa-apa, kalau dari surga suruh balik ke bumi, waduh. Ya. Jangan pernah protes dengan apapun. Hari ini kalau kita ada masalah, 4 hal ini harus kita lakukan. Ya. Suka berdoa, dengan sekeliling kita harus tetap penuh belas kasihan, penuh pengertian.
dan apa? Memberikan solusi. Kadang-kadang kelihatannya kita harus mengalami yang namanya kerugian. Tapi saya percaya itu bukan rugi. Alkitab mengatakan kalau kita tuh memperhatikan orang-orang yang lemah, memperhatikan orang-orang yang kecil, itu kita memiutangi Tuhan. Artinya apa? Tuhan tuh tidak pernah tinggal diam dengan apa yang kita lakukan. Beberapa bulan yang lalu ada seorang ibu tiba-tiba datang bawa ini loh, bawa panci happy ya, tahu ada? Ada tahu ya? Panci, bukan panci sih itu apa itu? Wajan ya, wajan teflon ya, itu, yang bisa dibolak-balik. Saya pertama ngeliat gini, ini kayaknya bukan barang baru deh, tapi kok dibawa ke sini mau dijual gitu kan. Singkat ceritanya gini, saya malu minta, saya untuk minta tuh malu Pak. Saya cuma punya ini. Kalau bisa tukar sama Indomie. Aduh, saya ngelihat model kayak begitu itu ya. Tapi ya untungnya saya enggak kurus-kurus gitu kan. Itu jelek rasanya nih hati ini, aduh Tuhan. Kalau kita jadi selfish, orang-orang yang egois, mencintai diri sendiri, ya kita tinggal ngomong, iya saya paham Bu, kita juga ngalami yang sama. Selesai. Dan itu kita enggak bohong kan? Iya toh? Sama seperti Tuhan toh. Dia bisa aja tuh waktu itu, aduh aku lagi berduka. Sahabat terbaikku dipenggal kepalanya. Tapi sepertinya itu Tuhan tuh bisa taruh itu semua, ditinggalkan untuk tetap apa? Hatinya penuh belas kasihan, penuh pengertian, dan solutif. Biarlah kita punya pribadi yang seperti itu. Amin. Ya. Januari kemarin sibuk kena Imlek ya. Jadi kebetulan istri saya kan, sorry saya tidak lihat jam, sisa berapa ya? Berapa jam lagi? Saya masih 1,5 jam lagi. Ini baru permulaan ya. Iya. Jadi sibuk saya bantu pasal tutup. Rame memang, ya puji Tuhan rame. Nah, saya juga di tengah-tengah pandemi, saya berdoa sama Tuhan, saya minta suatu kegiatan. Akhirnya apa? Saya memang hobi masak ya. Saya akhirnya buat empal ya. Empal kebuk Sunda. Dan puji Tuhan laris sampai dikirim ke Bandung, ke Jakarta gitu ya. Nah, tapi Januari kemarin gak ada yang pesan belas. Tahu belas? Bablas, enggak ada. Terus saya ingat, Tuhan, Februari awal waktuku ngasih uang belanja ke istri. Ini gak ada duit Tuhan. Januari kemarin sibuk bener sibuk. Nganter kan. Ya belanja, saya juga yang ke pasar induk kan. Kalau beli kentang itu sekali 50-60 kilo, itu saya bawa pakai motor itu. Ya. Jadi sudah kayak pedagang kentang. Belum beli wortelnya, kalau beli itu bukan 1-2 kilo, puluhan kilo. Sibuk saya. Tapi di sisi yang lain saya terasa gini, lah kan pemasukan buat aku pribadi. Ya kan? Sedangkan Februari, aku harus biasanya ngasih uang belanja ke istri. Saya kalau kencing pagi, kira-kira jam 2, setengah 3 bangun, saya selalu sembahyang. Ya, sambil nanti terus melanjutkan tidur lagi. Nah, awal Februari Bapak Ibu, tiba-tiba ada seseorang yang saya kenal itu mulai tahun 94. Lama banget ya. 94 sampai sekarang. Berapa itu? 27 tahun. Tidak pernah sekalipun saya ini dikasih uang Rp1.000, enggak pernah. Tapi hari itu, pagi itu dia, Kojo di mana? Di rumah. Kenapa? Ada yang bisa dibantu?
Aku mau transfer. Waget saya. Duh, ada angin apa ini? Wong kenalnya udah lama, enggak pernah ngasih. Aku mau transfer Gus. Ya, sudah. Jadi sebelum dia berubah pikiran ya tuh, segera tak kasih uang rekening gitu kan. Dan saya sadar gitu, saya bukan tipe hamba Tuhan yang nyebar-nyebar nomor rekening, enggak pernah, saya memang kerja kok ya. Saya dari dulu terbeban, saya mau bekerja dan hasil kerjaan saya untuk pelayanan. Singkat cerita Bapak Ibu, pagi itu saya diberkati sejumlah yang harus saya transfer ke istri saya. Enggak lebih, enggak kurang. Ya kan? Akhirnya saya langsung tak transfer gitu. Istri saya, kamu dapat dari mana? Ada. Pokoknya ada. Siangnya saya kembali nganter pastup, ya kan, pastel tutup. Sampai di rumah satu orang, Koco datang, Koco tolong doakan rumahku ya. Kenapa? Sopirku barusan meninggal di sini. Jadi dia tuh kena santet orangnya lagi tidak di rumah, yang kena sopirnya. Meninggal, langsung muntah darah dan meninggal di situ. Oke, tak doakan. Ya karena kita sahabat lama, gitu. Wis ini saya ngomong jujur di hadapan Tuhan, saya tidak mungkin mikir dikei amplop, tidak akan wis. Memang sahabat baik. Dan lagi-lagi memang saya bukan tipe begitu gitu loh. Saya habis doakan tuh di amplopin. Saya sampai kayak orang Tom and Jerry itu ubur-uburan, aku tidak mau, aku cuma doakan toh. Enggak, ini belajar taat, dia bilang. Istriku sama aku, Tuhan yang nyuruh satu jumlah yang sama. Saya sampai, kenapa ya? Akhirnya apa? Jumlah itu persis seperti kebutuhan dompet saya yang berjalan. Saya pikir-pikir lagi, iya ya. Saya enggak pernah minta, saya enggak pernah woro-woro gitu kan. Ini saya cerita ke saudara karena sudah ada solusinya, betul ya. Kalau belum ada solusinya berarti saya minta saudara, bukan, bedakan itu ya. Tapi ini sudah ada solusinya. Dan yang lebih hebat lagi, Tuhan kita, bonusnya banyak banget. Kira-kira mungkin beberapa hari yang lalu, ada satu keluarga yang terkena COVID. Keluarga ini keluarga yang cukup berada, dan beranggapan bahwa uang adalah segala-galanya. Beda sama kita ya. Kok gitu wajahnya? Sebab kita tahu bahwa uang itu enggak dibawa mati ya. Tapi kalau enggak punya uang kepinginannya, enggak. Itu yang di luar sana ya, yang di sini enggak. Singkat cerita, dia menginginkan sesuatu di rumah sakit itu dan mentok, minta ke administrasi nggak bisa, minta ke dokternya nggak bisa. Dokternya cuma begini, nggak bisa, sorry nggak bisa. Kecuali Taci kenal sama manajemen. Lah orang ini ngubungin saya. Tolong opo, kamu kan kenal. Oh iya, ya saya teleponkan, ya cuma tinggal telepon kayak apa? Kayak McLaren tadi, Maklar itu ya. Bisa enggak diaturkan kamarnya begini-begini? Oh bisa, gampang bisa. Diaturkan. Terus ada kedua lagi permintaan diaturkan, sampai 3 kali rasanya. Jadi semua yang buntu di rumah sakit bisa kena solusi karena saya teleponkan. Tahu Bapak Ibu? Lah, sekali lagi, ini saya juga namanya kenal. Enggak lagi itu bukan apa ya, seumur-umur lah, saya ini hampir gocap gitu ya, tapi baru kali ini ngalami kayak gini. Tahu habis gitu, dia transferin saya 3 kali lipat lebih dari yang uang belanjanya istri saya. Saya sampai, kok cek nih buat apa? Enggak apa-apa, buat kamu. Kamu sudah bantu saya. Wong saya ini ya cuma gak kehilangan pulsa ya tuh, telepon pakai WA itu kan pakai kuota saja. Tapi ini loh Bapak Ibu, perjalanan kita dengan Tuhan itu, kalau kita tidak ngejar berkatnya Tuhan, maka wis terlalu banyak. Ini baru kesaksian-kesaksian yang saya ingat. Tapi malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk ayo kembali.
bahwa hari ini kita beribadah itu untuk apa? Kita untuk memperbaiki diri kita, untuk menyelaraskan hidup kita dengan kemauannya Tuhan. Dan salah satu kemauan Tuhan adalah, ayo, satukan karakter kita dengan karakternya Kristus. Dan hari ini dari mujizat 5 roti 2 ikan, kita dapat 4 poin yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Amin? Ya. Pemain keyboardnya mana ya? Kita tolong yuk.